Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menyampaikan dua mata kuliah atau dua materi di sini, yaitu terkait dengan pemboran dan nanti kita sambung dengan analisis data sumur. Karena ini cukup panjang, jadi nanti saya pisahkan saja pemboran tersendiri dan analisis data sumur tersendiri. Sekarang kita berbicara mengenai pemboran. Jadi pemboran itu adalah kegiatan akhir dari sebuah kegiatan eksplorasi migas umumnya maupun kegiatan yang terkait dengan pengembangan suatu lapangan ataupun juga kegiatan untuk pengambilan untuk eksploitasi minyak dan gas bumi. Kegiatan-kegiatannya biasanya diawali dari survei geofisika, geologi, geokimia, setelah dilakukan perhitungan cadangan dan dilakukan analisis risiko dan keekonomian, umumnya nanti baru dilakukan kegiatan pemboran. Semua tahapan biasanya akan melakukan seperti itu. Nah, pemboran sendiri sebenarnya ada 3 macam, yaitu yang kita sebut sebagai pemboran wildcat, kemudian pemboran delineasi dan pemboran untuk pengembangan. Pemboran wildcat itu adalah pemboran pertama dari suatu identifikasi jebakan. Itu kemudian kita tentukan untuk memastikan apakah jebakan tersebut ada minyaknya atau gasnya atau tidak, itu adalah sumur wildcat. Sementara yang namanya sumur delineasi itu adalah sumur yang dilakukan untuk mengetahui batas terluar dari area satu jebakan. Jadi area terluarnya seberapa ini untuk memastikan sebenarnya lamparan secara horizontalnya itu sejauh mana. Sementara sumur pengembangan itu biasanya untuk mengembangkan lapangan migas atau juga untuk melakukan kegiatan eksploitasi. Ya, ini tahap pemborannya. Biasanya setelah dilakukan pengusulan oleh seorang geosaintis, terutama geologis, terhadap manajemen mengenai suatu prospek yang ada di bawah permukaan. Kemudian apabila proposal itu disetujui, maka kegiatan selanjutnya adalah penyiapan lokasi, kemudian mendatangkan alat, kemudian melakukan pemboran dan diakhiri dengan tes dari sumur tersebut, ya, ada tidaknya minyak. Ya, pengusulan prinsipnya ini diajukan ke pihak manajemen oleh seorang geologis atau geofisis ya setelah hasil dari studi-studi yang dilakukan sebelumnya menyangkut studi geologi, geofisika, geokimia, reservoir dan sebagainya itu sudah dilakukan, maka diajukan. Kemudian biasanya secara singkat pengajuan itu diwujudkan dalam bentuk montas yang sederhana, karena pihak manajemen itu mungkin bukan seorang geoscientist, sehingga diperlukan bahasa yang lebih mudah untuk mereka. Baik, untuk penyiapan lokasi pemboran itu perlu juga sosialisasi ke masyarakat, kemudian pemetaan topografi, pembebasan lahan dan sebagainya. Prinsipnya lapangan itu harus siap dan dilakukan pengeboran di situ secara aman dan baik, bisa diterima di masyarakat sekitar. Kadang-kadang lokasi itu bisa jadi sangat remote, jauh dari perkampungan, jauh dari kota ya. Jadi harus siapkan semuanya, fasilitasnya. Ya, titik pemborannya sudah ditentukan. Kadang-kadang titik pemboran itu tidak tahu harus di mana dia lokasi. Prinsipnya itu adalah titik yang ditentukan dari geologis. Kemudian setelah itu dilakukan persiapan lahan, ya. Ini pembuatan fasilitas di area pemboran nanti, persiapan-persiapan dengan konstruksi sipil ya. Ini cukup banyak karena pemboran itu memerlukan fasilitas infrastruktur yang cukup banyak. Ya, di antaranya harus membuat kolam lumpur, kemudian alat-alat yang berat juga harus dipindahkan di sini, memerlukan area khusus gitu ya. Bahkan untuk mencapainya kadang harus melalui jalan-jalan yang sangat jelek seperti ini. Infrastrukturnya kadang-kadang juga tidak mampu, jembatan yang
kecil seperti ini harus diganti dengan jembatan yang besar, dan semuanya harus dicek karena peralatan-peralatan berat yang harus lewat di sana seperti ini ya. Kontainer-kontainer ini cukup berat sehingga jalan harus meyakinkan untuk mereka bisa lewat dengan selamat. Ini kemudian suasana di area rig nanti ya, area pemboran ini terdapatnya tangki-tangki untuk lumpur pemboran, mesin-mesin dan sebagainya, semuanya disiapkan di sana. Kemudian apabila sudah siap, yang penting itu adalah mendirikan rig ya, karena di sana nanti akan dilakukan untuk tempat pemborannya. Ini contohnya rignya, ada yang model sistem langsung didirikan seperti ini, ada juga yang disusun secara bertahap. Ya, kemudian apabila sudah siap seperti ini, maka pemboran akan dimulai. Ya, beberapa peralatan pemboran yang perlu kita pahami itu ada 4 fungsi utama dari pemboran, yaitu yang berkaitan dengan manpower, equipmentnya, generatornya, kemudian alat yang berputar, rotating ya, kemudian alat untuk melakukan sirkulasi lumpur, karena nanti pemboran itu akan menggunakan lumpur pemboran. Dan yang terakhir adalah peralatan yang bersifat untuk kontrol ya, untuk kontrol apapun, terutama adalah untuk kontrol tekanan bawah permukaan apabila nanti untuk mengantisipasi terjadinya satu misalnya semburan liar dan sebagainya. Ini di onshore peralatan standarnya seperti ini ya, ada namanya menara atau derrick ini, kemudian ini ada mesin yang disebut sebagai drawwork, ini ada mejanya yang disebut sebagai rig floor, kemudian ini ada bagian bawah yang disebut sebagai substructure atau landasannya. Nah, ini adalah alat yang mengontrol tadi, ini adalah biasanya untuk penahan semburan liar. Ya, ini alat-alatnya. Terus kemudian yang itu tadi yang alat utamanya ya, yang ini kemudian alat yang berputar itu istilahnya nanti ada, ini namanya yang paling bawah ini, dimulai dari paling bawah ini namanya Kelly bushing. Jadi dia yang berputar di meja ini itu dia berputar, sementara pipanya ini berbentuk pipa segi 6 yang namanya Kelly. Pipa Kelly ini nanti akan dijepit di sini dan dia berhubungan dengan pipa drill string, namanya pipa yang panjang sekali drill string. Dia yang kemudian yang dijepit di sini segi 6 ini yang diputar di Kelly bushing ini. Kemudian untuk menahan rangkaian pipa yang disebut sebagai drill string ini ada yang namanya swivel di atas ini bisa berputar, jelasnya secara berputar, tetapi dia tetap diam. Di sini diam, dia berputar karena ID-nya ada swivel di sini nih. Terus kemudian untuk menaik turunkan ini, karena nanti ngebor semakin dalam, kemudian kalau mengganti pipa ditarik ke atas, ini ada yang namanya traveling block. Semua rangkaian ini nanti itu ditarik oleh drill line namanya ya, yang pada bagian atasnya ada crown-nya ini untuk mengantarkan rangkaian itu jauh ke dalam sana. Nah, ini drawwork-nya untuk mesin penggeraknya, baik secara menggerakkan secara vertikal naik turun ini maupun horizontal berputarnya di Kelly bushing. Ya, rangkaian pipa pemboran tadi sudah disinggung di awal juga. Misalnya ini ada swivel yang ini akan relatif statis, sementara ini ada yang namanya Kelly ini yang mulai berputar dan dijepit. Mengapa bisa berputar? Karena ini dijepit segi 6 ini dia berputar. Kemudian ini ada sambungan Kelly subserver dan ini rangkaian drill stringnya yang sangat panjang. Di bagian ujungnya ini ada mata bor, di sini ini ada pipa pemberat namanya drill collar, dan ini pipe-nya yang sangat panjang, bisa sampai ratusan pipa disambungkan di sana karena satu pipa itu panjangnya sekitar 4 meteran gitu. Ini rangkaian, contoh rangkaian pipa-pipa yang nanti ke semua pipa ini akan masuk dalam sebuah sumur ya, bisa dibayangkan berapa panjangnya nanti rangkaian tersebut, bisa sampai kiloan kilometer. Ya, ini pipa-pipa dari bawah ini nanti ditarik ke atas sana untuk disambungkan secara vertikal
terus dimasukkan ke dalam. Tapi kadang-kadang kegiatan itu ada juga yang tidak harus ngebor, tetapi untuk apa namanya, misalnya ngecek tekanan dan sebagainya. Kadang-kadang rangkaian pipa itu ditarik lagi ke atas, dilepas semua, pipa sumur dibiarkan kosong, open hole begitu. Untuk sementara itu di standkan di sini, diberdirikan di sini nih. Ya, pipanya nanti 2-3 sambungan biasanya. Kalau reknya panjang biasanya sampai 3 sambungan, kalau reknya pendek 2 sambungan dari pipa-pipa tersebut. Nah, fungsi drill collar tadi, pipa pemberat di bagian ujung itu untuk memastikan supaya drill sting ini namanya, ini dalam keadaan vertikal, tidak bengkak-bengkok seperti ini. Terkait mata bor, ini mata bor ada bermacam-macam. Ada yang jenisnya itu biasa, untuk apa namanya, yang sering digunakan untuk batuan-batuan yang relatif lunak ya, batuan sedimen terutama. Terus kemudian giginya jenis miltut, gigi seperti gigi jagung gitu atau gigi pahat. Kemudian ada juga yang sangat kuat, itu diamond bridge namanya, itu untuk apa namanya, lapisan-lapisan yang sangat keras, misalnya bahkan batuan beku atau batuan metasedimen gitu. Dan ada juga mata bor untuk special purposes ya, untuk memperluas, untuk apa ya namanya, memperbaiki lubang dan sebagainya. Ini jenis-jenis dari apa namanya, mata bor ya yang ada ya. Ini diamond, ini yang khusus drag untuk memperluas pada bagian permukaan awal-awal kegiatan pemboran. Ya, ini yang namanya mill touch, dan ini ada insert. Tadi kegunaannya sendiri-sendiri, tapi prinsipnya nanti ada lumpur pemboran itu keluar dari nozzle namanya, di sini disemburkan sementara dia berputar. Jadi pemboran itu sambil disembur apa namanya itu, lumpur pemboran sambil diputar, jadi supaya tidak stuck. Maksud dari semburan lumpur pemboran itu untuk mengangkat, selain juga untuk membantu ngebor, juga terutama untuk mengangkat serbuk pemboran, hasil pemboran itu ke permukaan. Ya, ini berbagai jenis apa namanya, yang diamond tadi yang cukup mahal, ini bahkan ada yang sangat compact, ini namanya PDC, polycrystalline diamond compact ya. Ini contoh gambarnya. Kemudian ada juga beberapa core atau bor yang khusus untuk keperluan khusus. Misalnya ini adalah untuk melakukan coring. Ya, ini ada mata bor yang khusus seperti ini karena dia memerlukan apa namanya, pengeboran yang lambat, dan kemudian memastikan apa namanya itu, contoh batu inti itu berada di dalam pipe-nya ini secara utuh. Nah, ini memakai alat yang khusus juga. Kemudian peralatan yang berhubungan dengan sirkulasi dari lumpur pemboran. Jadi nanti lumpur pemboran itu akan ditampung di bak-bak penampungan ini, ada cukup banyak. Jadi dia terutama lumpur itu harus dipastikan apa namanya itu, mempunyai berat jenis dan kekentalan yang khusus sesuai dengan keperluan yang diinginkan. Kemudian dia diinjeksikan melalui pompa ini ke dalam sirkulasi, masuk ke dalam sumur bawah permukaan. Kemudian ada disemburkan nozzle di sini, dia naik mengangkat cutting, kemudian keluar dari sini. Nanti cutting yang keluar bersama lumpur itu akan diayak. Cuttingnya jatuh di sini, kemudian lumpurnya akan masuk ke dalam apa namanya, tangki-tangki ini. Tetapi lumpur yang masuk di sini pastinya bisa bercampur dengan hancuran pasir, lumpur yang lain, lempung, bahkan gas dan sebagainya. Makanya harus dibersihkan, artinya dimurnikan lagi dari berbagai macam kotoran penyertanya itu, sampai kemudian di tangki terakhir ini sudah dalam keadaan bersih dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan lagi untuk kemudian diinjeksikan lagi. Ya, seperti itu ya. Ini peralatannya. Maka mengapa diperlukan ini tempat penampungan kolam cutting yang cukup besar, karena dari dalam sana itu nanti bisa menghasilkan apa namanya, bubuk serbuk pemboran itu cukup banyak ya. Ini peralatannya.
untuk menggambarkan ini tangkinya, ini pompanya untuk diinjeksikan. Nah, ini mud cleaner tadi untuk memastikan bahwa lumpur pemburan itu dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan sesuai dengan keinginan. Sementara apabila semakin dalam diperlukan lumpur pemburan yang semakin banyak, itu juga ada alat di dekatnya tangki itu untuk membuat lumpur pemburan. Ini ada barit, ada beberapa alat atau bahan kimia yang lain yang di sini dicampur, yang nanti bisa diinjeksikan ke sini lagi. Baik, kemudian ini semuanya dicek kedalamannya dan sebagainya. Ya, ini senantiasa dicek kualitas dari setiap lumpur pemburan yang ada. Ya, kemudian ini pumping, ini mud cleaner, ini sensornya ketinggian lumpur selalu tingginya ajak dan seterusnya. Kemudian ini tadi seal shaker, lumpur yang baru keluar untuk diayak dan seterusnya. Ini untuk mengambil sandnya, descender namanya, supaya katutan-katutan dari pasir itu bisa diambil. Kemudian juga digeser untuk mengambil gas-gas yang mungkin terlarut dalam lumpur pemburan sehingga berat jenisnya bisa berubah. Ya, kemudian yang peralatan yang lain itu adalah peralatan controlling. Ini sebenarnya adalah alat untuk memantau atau menjaga terjadinya semburan liar. Di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai PSL, penahan semburan liar, sementara di bahasa Inggrisnya BOP. Ini peralatan yang disetting di bawah rig floor dan ini sifatnya emergency. Ya, ada rangkaian-rangkaian seperti ini. Jadi dia akan mencekik pipa tersebut dan lubang bor sehingga tidak ada lumpur atau gas yang menyembur keluar secara besar tekanannya. Kemudian ini ada coknya, ya, ini untuk mengeluarkan apabila nanti mengatur apabila terjadi akumulasi tekanan dan gas yang besar, dia diatur coknya itu sehingga bisa dikeluarkan sedikit-sedikit. Ya, rangkaiannya seperti ini cukup besar, yang akan dipasang di bawah rig floor seperti ini. Ya. Nah, ini kemudian operasi pemburannya seperti apa? Prinsipnya operasi pemburan itu, pengeboran itu bisa pengeboran vertikal yang umum, horizontal maupun pemburan berarah. Ya, prinsipnya sistemnya nanti peralatan-peralatan ini bekerja secara optimum, ya. Ada yang berputar, ada yang membuat naik turunkan, ada injeksi dari lumpur ini dan seterusnya. Kemudian semuanya dengan diatur dari drawwork ini. Ini contoh-contoh kegiatan di atas rig untuk menyambung pipa. Ya, ini tahap operasinya yang rutin itu membuat surface hole, membuat intermediate hole, membuat production hole. Jadi awalnya itu lubang itu dibuat yang cukup besar di bagian awal-awal pemburan sampai beberapa ratus meter begitu, cukup besar, ya. Kemudian semakin dalam biasanya dia semakin kecil, dan untuk beberapa yang production hole itu kadang-kadang menjadi lebih kecil lagi. Nanti daerah itu perlu diperforasi dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang khusus, ya, misalnya disesuaikan dengan tujuan tertentu, untuk memperbaiki lubang sumur, untuk melakukan casing, untuk melakukan perforasi dan seterusnya, untuk melakukan tes dan seterusnya. Ya, ini kegiatan untuk melakukan surface hole nanti dibaca secara lebih detail. Kemudian ini ya ukurannya cukup besar, ya, ada keadaan tertentu. Kemudian dia akan dipasang beberapa casing utama, ini casing, ya, ini kemudian melakukan semen dan sebagainya. Jadi di antara casing dengan lubang sumur itu nanti ada di semen supaya kuat, ya, jadi tidak ada. Jadi sekarang kita mempunyai lubang sumur yang besar seperti ini, ya, yang aman dari dinding sekitarnya. Kemudian berikutnya akan dilakukan sumur pengemburan dari di dalam casing ini, dilanjutkan ke dalam sana. Ya, membuat intermediate hole artinya lebih kecil lagi,
dan kemudian membuat yang selanjutnya ya beberapa kegiatan yang mungkin terjadi ketika membuat intermediate hole. Kemudian mestinya ya seperti tadi saya sampaikan bagaimana beberapa casing akan dipasang di situ untuk melanjutkan pemboran yang lebih dalam. Kemudian juga pada zona-zona tertentu tidak harus di paling bawah, tetapi mungkin pada zona-zona tertentu dilakukan dilakukan perforasi untuk mengambil zona-zona produksi tadi. Ya, ini beberapa kegiatan untuk pembuatan sumur produksinya. Terus ini adalah bagaimana cara menyambung pipa, prinsipnya ya meskipun ini bukan pekerjaannya seorang geologis, tetapi mungkin kita perlu tahu bagaimana pipa itu disambung kegiatannya. Ini ada penjepitnya yang di bagian bawah ini supaya tidak bergerak, kemudian bagian atasnya itu dengan kelinya dilepas, kemudian ditambahkan pipa lagi, sambung lagi dan seterusnya. Ya, ini beberapa pekerjaan-pekerjaan menyambung pipa untuk menambah kedalaman ya sambil mengebor itu. Ya, ini juga pekerjaan tripping itu artinya memastikan lubang bor itu baik. Kadang-kadang itu perlu diangkat semua, justru rangkaian bor ini diangkat di atas dan seterusnya, kemudian dilakukan untuk memastikan lubang bornya itu baik. Itu ada tripping naik turun gitu supaya lubang bornya itu tidak ada yang runtuh dan sebagainya. Ya. Tahapan terakhir adalah tahapan untuk penyempurnaan sumur. Biasanya dilakukan adalah untuk melakukan apakah memang benar ada minyak atau kandungan minyak dan gas bumi di bawah sana pada zona-zona yang dianggap produksi. Jadi zona-zona yang dianggap produksi itu kemudian dilubangi casingnya atau diberi batas tertentu antara zona yang produksi dengan yang tidak produksi. Kemudian dari zona yang produksi itu kemudian dilakukan testing kandungannya di sana itu apa ya. Nah, misalnya seperti ini dengan dibuka coknya, karena begitu tidak ada lumpur pemboran biasanya dia tekanannya akan menjadi besar dan itu akan sampai ke permukaan. Ini menggunakan ukuran cok yang misalnya nanti untuk membuka tekanan gas dan minyak yang dari bawah itu dengan tekanan sekian, kemudian pengukuran tekanan di wellheadnya sekian, tekanan di separatornya ada sekian, gas rate-nya berapa, ya kemudian condensate rate-nya ada berapa, spesifik grafiknya berapa dan sebagainya. Water rate-nya tidak ada, jadi semuanya mengandung minyak dan gas. Ini contoh saja ini ya, contoh. Kemudian setelah selesai semuanya, maka sumur ini harus ditutup. Baik nanti akan dilanjutkan untuk produksi pengembangan maupun ditinggalkan, itu harus dalam keadaan tertutup dan aman seperti ini. Karena ini berbahaya kalau sampai terbuka dan sebagainya, ini akan keluar. Kalau sumurnya itu produktif, mempunyai tekanan yang sangat besar, ini sangat berbahaya, harus ditutup. Ya. Mengenai jenis-jenis rig yang ada di kita baik di darat maupun di laut nanti bisa dilihat ya. Ini ada dua jenis rig baik di offshore maupun di onshore. Ada jenis-jenisnya yang di offshore seperti ini, ada mulai barge, jack up, fixed platform, submersible dan sebagainya. Bahkan pengebor itu ada cukup dengan kapal yang sangat dalam, itu bahkan kapal yang diam statis di situ itu juga bisa digunakan untuk ngebor. Nah, ini berbagai jenis macam dan beberapa fungsinya bisa Anda baca saja ini ya jenis-jenisnya, atau Anda bisa searching di di internet. Saya pikir sangat banyak informasi-informasi yang seperti ini. Ya, prinsipnya berbagai macam sesuai dengan keperluan berdasarkan keadaan tubuh air yang ada di atasnya maupun substrate yang ada di bawahnya. Ya, ini kemudian diperlukan berbagai macam jenis dari rig tersebut. Ya, ini sekali lagi masih offshore, ini submersible, dan ini yang offshore drill ship tadi yang saya bilang bahwa ini kapal ini relatif diam sebenarnya, nanti sambil ngebor sambil nanti bisa moving lagi ke tempat yang lain dan seterusnya.
ada beberapa permasalahan yang mungkin muncul dalam pengeboran. Itu bisa misalnya adalah runtuhnya sumur karena formasi lapisan di sisi kiri kanannya itu sangat lunak. Itu kadang-kadang sumurnya itu bisa runtuh, apa namanya, batuan sekitarnya itu bisa runtuh, bisa menyebabkan macetnya, apa namanya itu, macetnya pengeboran karena stuck, ya. Stuck pipe itu biasanya karena sumur runtuh. Kemudian bisa juga karena sumurnya membelok, itu yang namanya dogleg. Nah, bisa juga karena terjadi problem yang lain. Yang pengeboran itu adalah terjadinya gain dan loss, yaitu bertambahnya lumpur pemboran ataupun hilangnya secara tiba-tiba lumpur pemboran yang tidak diharapkan dari hitungan, ya. Kemudian kalau terjadi gain and loss itu nanti bisa terjadi kick, artinya karena adanya gas yang muncul di permukaan ini yang cukup berbahaya. Kemudian bahkan kalau sampai terjadi ledakan begitu karena banyaknya tekanan, yang besarnya tekanan dari bawah permukaan, itu disebut sebagai blowout. Ya, ini sumur runtuh terjadinya karena batuan yang loose tadi. Stuck pipe itu juga bisa bermacam-macam tadi, selain karena adanya runtuhnya sumur, juga bisa terjadinya dogleg karena ada swelling clay, ya. Swelling clay itu formasi yang mudah sekali mengembang apabila mengandung air dan sebagainya. Jadi itu bisa menjepit juga rangkaian pipa tersebut. Ini penanganannya, bagaimana kalau terjadinya terjadi stuck pipe dan sebagainya, penanganan yang harus dilakukan seperti apa. Ya, loss and gain ini yang mungkin perlu dipahami, bagaimana suatu pemboran itu kalau normal itu lumpur pemboran yang masuk dari pipa ini dan kemudian yang keluar itu mestinya sama. Jadi tekanan formasi ini bisa tertahan oleh adanya lumpur pemboran dan sirkulasi ini. Yang masuk ini bisa berupa gas atau minyak, ya. Tetapi kalau terjadinya loss itu misalnya lumpur pemboran yang masuk ke sana itu sebagian masuk ke dalam formasi karena tekanan formasinya lebih kecil. Ini malah justru masuk ke sana. Bisa jadi masuknya karena ini ada rongga-rongga dan sebagainya, sehingga sebagian yang naik lagi kembali ke permukaan itu menjadi lebih kecil. Kemudian sebaliknya, gain itu ketika yang masuk di dalam injeksi ini, dalam injeksi pipa itu, ketambahan dari adanya gas-gas, utamanya ya gas-gas dari formasi-formasi yang ada di sekitarnya, sehingga yang berwarna merah ini dianggap sebagai gas itu ikut naik. Ini pasti akan menambah volume dari lumpur pemboran itu sendiri yang keluar di permukaan. Ini cukup berbahaya. Yang agak repot lagi ada juga sebagian yang loss, misalnya yang di bawah permukaan sana tekanannya berbeda, yang di sini gain, adanya masuk dan sebagainya. Nanti juga penanganannya sendiri-sendiri. Ya, ini contoh dari blowout, itu bisa menghancurkan semuanya di permukaan seperti ini. Sangat berbahaya. Jadi harus dihindari betul supaya tidak terjadinya blowout. Ya, penanganan blowout ya ini prinsipnya harus ada fungsi dari blowout preventer tadi atau penahan semburan liar, kemudian dilakukan sirkulasi, dimasukkan, diinjeksikan lumpur pemboran yang lebih berat dan sebagainya. Ya, ini prinsipnya dilakukan sirkulasi. Tujuannya apa? Ini untuk membersihkan lubang bor macam-macam itu dan mencegah mengalirnya fluida masuk formasi. Ini kemudian selanjutnya nanti dilakukan analisis data sumur dari apa yang diperoleh tadi berupa data core dan juga data cutting. Untuk sementara yang proses pemboran dan beberapa permasalahan yang muncul di dalamnya saya pikir cukup, ya. Nanti kita lanjutkan dengan analisis data sumur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.